Santriku, Allah itu memerintahkan segala sesuatunya itu pasti ada manfaatnya untuk diri kita, termasuk puasa. Ingat, manusia itu kan lemah, banyak salah, banyak dosa, mudah melakukan kesalahan, mudah lalai. Ini dosa-dosa seperti ini loh yang menghalang-halangi kita untuk berbuat baik. Dosa seperti ini loh yang menghalang-halangi kita untuk dekat sama Allah. Maka Allah tahu itu kelemahan manusia. Maka diperintahkanlah manusia untuk berpuasa. Diperintahkanlah manusia untuk berpuasa. Maka ketika kita ingin memperbaiki diri, mulailah dengan berpuasa. Jadi taubatan nasuha itu baiknya dimulai dari puasa. Taubatan nasuha baiknya dimulai dari puasa. Kamu istighfar, berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan. Berjanji betul bersungguh-sungguh di hadapan orang, atau kalau perlu ditulis, diikrarkan begitu, untuk tidak kamu ulangi lagi, supaya kamu betul-betul punya kemampuan dan keyakinan gitu loh. Ada ketakutan untuk tidak mengulang lagi. Ya. Setelah itu kamu lakukan lagi, terus kamu berkali-kali kamu sampaikan, kamu ucapkan, kamu sudah taubat, kamu sudah kapok, dan kamu sudah tahu kalau itu tidak baik, kamu tidak akan melakukan lagi perbuatan kesalahan kamu itu. Ya sudah, kamu banyak-banyak istighfar, kamu temui guru kamu untuk membimbing kamu untuk menjadi yang terbaik. Karena taubatan nasuha itu perlu ada guru pembimbing yang mengawasi kamu, yang mengontrol kamu. Nah setelah itu kamu mandi besarlah, kamu keramas ya mulai dari keramas. Habis itu kamu sholat taubat, dan setelah kamu tahu sholat taubat, udah berpuasa. Berpuasa itu kan banyak macamnya, dari yang sunnah sampai yang wajib. Kalau wajib itu pas bulan Ramadan atau puasa nadar. Itu juga yang punya nadar itu juga diwajibkan tuh kamu untuk membayarnya. Kalau enggak dosa gitu. Ya. Nah, puasa sunnah itu juga macam-macam. Yang paling ringan Senin dan Kamis. Ayo, kamu awali taubatan nasuha dengan Senin dan Kamis. Kamu lebih pengen mantap lagi, Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Daud puasa, mantap lagi, kamu cepet lagi, kamu detoknya cepet lagi, kamu bersih. Dimantapkan lagi yuk, kamu puasa tuh yaumil bid itu. 13, 14, 15 ya, setiap tanggal 13, 14, 15 kamu puasa. Dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Subhanallah. Kamu hampir separuh bulan itu kalau kamu pengen detok itu hampir puasa semua kali. Kamu mungkin cuma separuhnya saja ya yang kamu tidak puasa. Senin Kemis puasa, Daud puasa, yaumil bid puasa. Itu belum sunnah-sunnahnya yang lain. Subhanallah. Kalau kamu bisa melakukan seperti ini, kamu menjadi kekasihnya Allah. Kamu semakin mantap, kamu semakin nikmat di dalam beribadah. Karena kamu bisa mengendalikan dirimu dengan berpuasa. Puasa saja mampu kamu lakukan, apalagi yang lainnya. Nah, pintu gerbang kenikmatan beribadah itu diawali dari taubatan nasuha yang diikuti dengan berpuasa. Maka, ayo poso toh kowe. Poso. Kamu itu kan banyak menipunya. Kamu setiap hari dinasihati, kamu nggak bisa dengarkan, kamu masih melanggar. Ya itu karena kamu banyak dosanya. Puasa kamu kurang. Kamu melanggar itu ya karena banyak kesalahan-kesalahan kamu itu loh ya. Maka ayo berpuasa yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki akhlak kamu. Berpuasalah bersungguh-sungguh agar kamu betul-betul bisa menikmati setiap perintah-perintah Allah dan bisa menikmati setiap apa yang dilarang oleh Allah. Berpuasa itu kenikmatan. Insya Allah, siapa yang mampu berpuasa, dia akan menuju kepada kekasihnya Allah. Santriku,
Puasa itu membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi tangguh. Artinya apa? Dari pengendalian diri tadi, akhirnya kamu akan memiliki pribadi yang lurus, pribadi yang sirotol mustaqim, pribadi yang diberikan rahmat, dikanugerahi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, selalu diingatkan oleh Allah untuk berbuat baik, selalu diingatkan oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Nah, ini orang yang berpuasa. Maka karena dia ingat terus kepada Allah, dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi setiap tugas yang diberikan kepada dia akan selesaikan. Setiap amanah-amanah yang diberikan kepada dia akan kerjakan sampai tuntas. Amanahnya itu apa? Banyak. Tanggung jawab kamu itu banyak. Amanah-amanah kamu itu banyak. Amanah kepada orang tua, tanggung jawab kamu kepada orang tua itu. Kamu belajar, kamu sebagai anak itu harus mampu menjadi kebanggaannya. Tanggung jawab kamu itu sebagai anak. Kamu harus bertanggung jawab terhadap dirimu supaya kamu itu menjadi anak yang soleh, anak yang mampu diandalkan oleh orang tua, anak yang mampu menjadi kebanggaan orang tua. Di mana rasa tanggung jawab kamu sebagai anak ketika kamu diamanahi menjadi kebanggaannya, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang terbaik. Loh, ketika kamu mendapat amanah agar kamu menjadi soleh, agar menjadi baik, menjadi kebanggaan, kamu akan bersungguh-sungguh tentunya. Di situ, itu tanggung jawab kamu. Kamu akan melaksanakan sepenuhnya amanah-amanah yang diberikan kepada kamu dengan sebaik-baiknya. Oh, aku sebagai anak, maka tanggung jawabku adalah memberikan yang terbaik untuk orang tuaku. Dengan guru-gurumu bagaimana? Ya tanggung jawab kamu sebagai pelajar, sebagai santri di sini. Tanggung jawab kamu ibadah, tanggung jawab kamu ngaji, tanggung jawab kamu harus bisa mampu mandiri. Nah, itu tanggung jawab setiap apapun kamu di sini. Itu tanggung jawab kamu. Jadi tanggung jawab itu kamu harus bisa menyelesaikan setiap tugas, setiap amanah-amanah yang diberikan kepada kamu. Nah, tanggung jawab ini nanti kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap setiap yang kamu lakukan. Kamu akan bertanggung jawab terhadap setiap apa yang diperintahkan kepada kamu, yang diamanahkan kepada kamu. Itu terbentuknya itu dari apa? Dari puasa. Maka puasa itu membentuk pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Suksesnya kamu itu kalau kamu bisa bertanggung jawab oleh dimanapun kamu berada, kamu mau kerja dimanapun itu, kalau kamu bertanggung jawab pasti kamu akan sukses. Kamu dicari orang, kamu nggak usah cari pekerjaan saja, kamu akan dicari orang. Kalau bertanggung jawab, kalau wongnya amanah, itu lo amanah, dia nyenengke, dia nggak akan mendua, dia nggak akan menyalahi, dia nggak akan khianat. Nah, itu tanggung jawab. Maka orang yang bertanggung jawab itu bersungguh-sungguh. Latihannya dari mana? Puasa. Detoknya itu dari puasa. Loh, subhanallah kan? Puasa itu ternyata membentuk pribadi agar bertanggung jawab. Kamu saat ini dikasih amanah apapun tuh gak bertanggung jawab, pasti kamu lari, pasti kamu golek enaknya. Kenapa? Ya karena banyak dosamu itu loh. Sekali lagi, banyak dosamu, banyak maksiatmu, banyak kelalaianmu. Maka kamu dikasih tanggung jawab apa saja ya nggak selesai. Tanggung jawab apa aja yang meleto, malah kamu limpahkan kepada yang lain. Ini apa itu? Kenapa? Ya karena banyak dosamu, banyak salahmu. Maka puasa itu membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang tangguh. Kalau tanggung jawab itu dia pasti menjadi orang yang tangguh. Oke, tangguh. Bismillah. Yuk, serius. Serius kamu di dalam berpuasa, serius kamu dalam melatih puasa agar kamu menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Insya Allah, insya Allah. Kalau kamu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, maka kamu akan mudah mendapatkan pekerjaan. Rezekimu itu akan lancar, usahamu itu akan lancar, kamu akan disenangi oleh banyak orang. Karena yang dicari itu adalah orang yang bertanggung jawab.